Sehat. Selamat pagi, Pak. Mbak Nisa, ini sudah berapa orang ya? 29, 28 ya? Kurang satu orang ya? Iya, Pak. Baik, nggak apa-apa, kita langsung aja nanti sambil jalan, mudah-mudahan teman yang belum hadir tolong diinfo. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah hampir di penghujung materi siap ya, tinggal kurang satu lagi GLP, dan hari ini modul utang ya, setelahnya mungkin nanti kita review. Kita sedikit mengulang kembali modul-modul yang pernah kita pelajari di paruh setelah UTS ya. Ada modul penerimaan, ini modul yang ada di Sepan sebenarnya ya. Dan sebenarnya malah di luar Sepan ya. Awalnya dari MPN ya, dari modul penerimaan negara. Ya, jadi siklus penerimaan negara mulai dari setoran-setoran dari pihak wajib store atau wajib bayar atau wajib pajak ya. Itu menggunakan modul penerimaan negara. Yang mana nanti alurnya akan masuk ke aplikasi Sepan. Sedangkan di Sakti penerimaan-penerimaan itu akan dibukukan di modul bendahara. Jadi tidak ada modul penerimaan di Sakti secara khusus, tapi dia perekamannya dalam rangka untuk pertanggungjawaban dibukukan di bendahara. Sedangkan aplikasi utamanya adalah MPN dan sekarang sudah versi atau generasi ketiga ya, MPN generasi 3, yang mana channel-channel untuk storannya itu sudah melibatkan e-commerce ya, bukan hanya perbankan tapi juga lembaga keuangan lainnya atau e-commerce ya, diantaranya Bukalapak, Tokopedia, fintech dan seterusnya ya. Kemudian kemarin kita sudah bahas juga modul-modul yang ada di Sakti, mulai dari modul aset tetap dan modul persediaan. Ini menggambarkan siklus barang milik negara dari mulai perolehannya, kemudian perubahannya sampai dengan dihapuskannya atau sampai dengan pemakaiannya. Jadi dari mulai lahir sampai mati, atau dari mulai dia ada sampai kemudian tidak ada. Tidak adanya itu bisa dipakai kalau persediaan, kalau aset tetap itu bisa karena dihapuskan. Ya, itu siklusnya ada di Sakti, tidak ada di Sepan. Ya, siklusnya ada di Sakti, tidak ada di Sepan. Dan proses lahirnya persediaan dan aset tetap ini untuk yang berasal dari APBN diawali dari modul komitmen mencatat atau membuat BAST, berita acara serah terima. Ya, dengan berbagai macam variasinya. Ada yang BST kontraktual, ada yang BST non kontraktual, ada form terima barang yang menggunakan mekanisme pembayaran uang persediaan, ya ada yang dengan berita acara hibah dan seterusnya. Intinya ada berita acara sebagai dokumen sumber untuk pengakuan persediaan maupun pengelolaan aset di satuan kerja. Nah, ini kita kemarin sudah belajar di modul aset tetap dan modul persediaan. Ya. Mengalir datanya dari komitmen, kemudian dicatat di modul aset tetap. Dari komitmen, kemudian dicatat di persediaan. Itu untuk perolehan terkait yang dari APBN. Adapun untuk transaksi yang lainnya, seperti transaksi perolehan non-APBN, atau transaksi perubahan BMN, ya, baik itu secara kuantitas maupun kualitas, itu langsung dilakukan di modul aset tetap. Demikian juga transaksi penghapusannya juga langsung dilakukan di aset tetap. Lalu terakhir kemarin sebelum hari ini, minggu lalu kita bicara modul piutang. Di mana modul piutang yang kita sampaikan di sini lebih banyak ke piutang PNBP atau piutang negara bukan pajak, ya, piutang PNBP, piutang negara bukan pajak yang ada di Sakti. Kenapa piutang pajak tidak direkam di Sakti? Karena piutang pajak itu sudah ada sistemnya sendiri di masing-masing instansi, yaitu di DJP dan DJBJ. Karena pajak di sini mencakup pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dan pajak yang ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mereka punya aplikasi untuk menatausahakannya, sehingga Sakti hanya menerima data matangnya saja. Jadi data matangnya itu akan diinterkoneksikan setiap 6 bulan sekali, mutasi neto dari piutang pajak dan piutang bea cukai itu akan masuk ke Sakti.
Tapi yang kita bukukan dari awal, dari mulai merekam referensi debitur, kemudian merekam piutang, timbulnya piutang, kemudian cicilan atau pelunasannya, itu adalah piutang PNBP, ya, piutang PNBP. Sehingga kita bisa menghasilkan yang namanya kartu piutang. Adapun untuk laporan keuangannya, baik piutang pajak maupun piutang PNBP itu ada di Sakti, karena sudah dalam bentuk akun-akun yang muncul di neraca tentunya. Nah, itu ada di Sakti. Tapi untuk data detail atau data rincinya, untuk kepentingan manajerialnya, kita hanya menatausahakan untuk piutang PNBP. Sehingga nanti yang namanya kartu piutang di Sakti itu kartu piutang PNBP. Ya, kartu piutang pajak nggak ada di sini. Nah, hari ini kalau kita akan masuk ke modul utang. Berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ketika kita bicara siklus anggaran, komitmen, bendahara, pembayaran, ya, penerimaan, serta persediaan piutang, ini kita dulu kan bicaranya sakti sepan. Bahkan hanya yang satu sisi, mungkin sepan saja atau sakti saja. Nah, ketika kita bicara utang, ini kita tidak menggunakan sakti, ya, tapi ada aplikasi lain, ya, di luar sakti dan sepan yang digunakan untuk menatausahakan, yaitu aplikasi DMFAS. Ya, karena utang ini nanti ada unit khusus yang bertugas untuk mengelola dan menatausahakannya, yaitu salah satu S1 di Kementerian Keuangan, ya, sebagai PIC-nya, tapi dia bertindak selaku BUN atau kuasa BUN, ya, Bendahara Umum Negara, yaitu bagian anggaran 99901, ya, terkait dengan pengelolaan utang negara ini, ya, di mana, ya, unitnya namanya DJPPR, ya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, ya, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Ya, DJPPR lah selaku kuasa punya utang pemerintah. Sehingga nanti di sana ada yang namanya aplikasi DMFAS yang datanya sangat detail, ya, untuk utang-utang negara ini, utangnya kemana, ya, kemudian kapan jatuh temponya, dan seterusnya. Baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Ya. Nah, terakhir nanti kita akan bicara di modul akuntansi dan pelaporan yang merupakan muara dari semua transaksi, yaitu akan di-outputkan di modul GL pelaporan. Ini nanti ada di Sepan, ada di Sakti. Ya, ada di Sepan, ada di Sakti, karena apa, pertanggungjawaban laporan keuangan itu ada yang dari sisi KL atau instansi, ada yang dari sisi BUN, dan nanti akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Ya, jadi kalau Sakti menghasilkan LKKL, kemudian Sepan itu ada LKBUN, digabungkan, ya, LKKL dan LKBUN menjadi LKPP. Baik, sebelum masuk ke modul utang, kami ingin menginformasikan terlebih dahulu rapat beberapa waktu yang lalu terkait dengan rencana ujian akhir semester, ya, kaitannya dengan model soal yang akan digunakan untuk UAS ini, ya. Untuk UAS itu model soalnya disepakati mirip dengan UTS, ya. Jadi tolong sudah tahu kira-kira arahnya kemana, ya. Jadi UAS soalnya tipenya atau modelnya adalah seperti UTS, ya. Dan tata caranya kelihatannya juga sama, masih open book, ya, sehingga tolong dipersiapkan dalam tanda kutip contekan-contekannya gitu, ya, link-linknya disiapkan gitu, ya, contekannya disiapkan, karena kemarin saya lihat walaupun sudah open book, mungkin apakah kehabisan waktu atau kurang waktu, masih ada yang tidak lengkap menjawabnya. Misalkan soalnya 4 dijawab 3, atau soalnya AB dijawab hanya salah satu. Nah, ini agak susah kita untuk memberikan dalam tanda kutip upah nulisnya. Kalau nggak ada tulisannya susah gitu. Tapi kalau ada tulisannya kan minimal kita masih bisa lihat ini masih relevan enggak gitu, ya. Jadi model soalnya mungkin tidak akan to the point, pengertian ini, pengertian itu, ya, tapi ada beberapa yang butuh analisa sedikit sebenarnya, sedikit analisa, ya. Baik, itu ya sebagai informasi sebelum kita masuk ke modul utang ini. Jadi kita masih punya, setelah ini masih ada 2 pertemuan, ya, modul akuntansi dan pelaporan atau modul GLP dan review materi, ya. UAS dijadwalkan tanggal berapa ya Mbak Nisa, ya?
1 Februari, Pak. Awal Februari. Awal Februari ya. Ini sekarang ini berarti tinggal satu. Ya benar ya, masih 3 kali ya. Masih 3 kali ini ya, 2 kali lagi setelah ini. Iya, Pak. Jadwal ini benar ya, sampai ada review ya. Betul, Pak. Baik, ya nanti mudah-mudahan kita bisa banyak melakukan review di hari terakhir itu, termasuk mungkin latihan-latihan soal ya, yang kira-kira ya mudah-mudahan itu membantu nanti untuk ujian akhir semester. Baik, ini slide-nya sudah berubah ke yang utang belum ya? Siklus utang belum? Belum, Pak. Oh, belum, masih yang tadi ya. Berarti harus stop dulu ya. Oke ya. Atau sebelum ke sini saya coba share yang tadi deh, ya bayang tadi yang modul-modul yang sudah saya review sedikit tadi di sisi aplikasinya ya. Baik ya, sedikit review menguatkan biar ada bayangan tadi yang kita sudah sampaikan. Kecuali modul penerimaan yang di setelah UTS itu semuanya ada di Sakti, dimulai dari modul aset tetap tadi ya. Lalu ada modul persediaan, kemudian ada modul piutang. Kebetulan di sini modul piutangnya nggak muncul di sini ya. Harusnya di ada piutang. Yang itu kalau untuk persediaan dan aset diawali dari modul komitmen mencatat ini. Ya, dari mulai pencatatan supplier, kalau ada kontrak, pencatatan kontrak, lalu yang penting ini yang BAST ini ya, BAST kontraktual, non kontraktual, kemudian BAST hibah barang jasa, kemudian pencatatan penerimaan barang yang dari kartu kredit pemerintah, yang dari falas dan seterusnya ya. Ya, termasuk pencatatan penerimaan barang atau jasa yang dari hibah ya, MPHLPJS. Dari sini nanti baru kemudian kita bisa merekam transaksi untuk perolehan BMN dari APBN-nya dari modul aset atau modul persediaan, tergantung jenis asetnya apa. Kalau asetnya itu barang dengan kode persediaan atau kode 1, maka nanti mencatatnya di persediaan ya, di sini ya, untuk transaksi pembeliannya misalkan ya. Jadi pada waktu transaksi pembelian maka yang ditanya adalah BAST-nya mana ya, BAST-nya mana. Demikian juga dengan modul aset tetap ketika melakukan transaksi pembelian yang ditanya juga BAST-nya mana. Jadi harapannya siklus yang semacam ini bisa lebih mudah dipahami ya siklusnya, sehingga nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beberapa modul kita bisa menjelaskan. Ya, itu mungkin gambaran singkatnya. Termasuk nanti modul GL pelaporan itu juga ada di Sakti, apa yang diproses oleh modul-modul yang lain, maka akan dilaporkan di laporan keuangan di modul ini, GL dan pelaporan insya Allah pekan depan ya. Ya, ada laporan keuangan, mau dari neraca saldo, kemudian laporan buku besar, kemudian neraca percobaan, lalu ada laporan-laporan keuangan seperti laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, kemudian neraca, ya, kemudian LRA ya, laporan eksekusi anggaran. Nah, sampai nanti menghasilkan laporan kurang lebih seperti ini ya untuk penyerapan anggaran atau LRA yang ada di Satker. Ini sumbernya dari modul-modul yang lain tadi.
khususnya untuk dari modul anggaran dan modul realisasi. Realisasinya ada pendapatan dan realisasi belanja. Itu untuk LRA. Sedangkan yang di laporan neraca, ya tentunya ya sumbernya dari modul-modul yang terkait dengan akun-akun neraca. Ya, termasuk tadi adalah modul yang kita pelajari 3 terakhir ya, yaitu modul aset tetap, modul persediaan, dan modul piutang. Itu semuanya akan bermuara ke laporan neraca ini. Ya. Makanya nanti di sini ada muncul kayak piutang, ya, kemudian ada aset tetap tanah, plat mesin, dan seterusnya. Ya. Kemudian muncul KDP, lalu muncul ATB. Nah ini semuanya dari modul aset tetap. Ya, yang nanti CR itu tinggal melakukan proses posting, kemudian dia bisa mencetak laporan keuangan. Ya. Baik, ini sekilas tentang yang sudah pernah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke modul utang pembelajaran kita kali ini. Insya Allah nanti kita review lagi di pertemuan terakhir. Baik, ya, siklus pengelolaan utang, ya, yang mana memang ini tidak ada di Satker, adanya di BUN atau Bendahara Umum Negara, ya, karena utang di sini yang kita masuk ini utang pemerintah pusat, ya, utang pemerintah pusat, di mana dasar hukumnya itu ada di paket Undang-Undang Keuangan Negara, ya, nomor 17, nomor 1, nomor 15. Lalu ada undang-undang khusus terkait surat utang negara, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2002. Ini yang kemudian kita mengenal di antara instrumen utang itu adalah obligasi atau surat utang negara, ya, SUN, ya. Lalu ada yang bentuknya syariah atau kita sering kenal dengan nama sukuk, ya, itu ada di Undang-Undang nomor 19 tahun 2008, ya. Ya, SBSN atau sukuk, ya. Di mana memang akhir-akhir ini kita lebih banyak mengandalkan utang dalam negeri dibandingkan utang luar negeri. Jadi kita kurangi utang luar negerinya, terus kita kita optimalkan utang dalam negeri, ya. Di mana sering kita dengar ada penjualan obligasi atau ORI, ya, obligasi Republik Indonesia, kemudian penjualan sukuk dan seterusnya. Dan itu termasuk kalau bagi yang membeli itu salah satu instrumen untuk investasi, ya, dengan membeli ORI atau membeli sukuk itu. Sementara bagi negara itu sebagai sumber pembiayaan, ya. Kenapa sih negara perlu utang? Ya sama dengan kita sebenarnya, atau rumah tangga. Kenapa perlu utang? Karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhi yang tidak bisa dipenuhi dengan pendapatan atau penerimaannya. Ya, apalagi anggaran kita itu mengenal anggaran defisit, di mana pengeluaran kita atau belanja kita lebih besar dibandingkan penerimaannya. Ya. Apalagi akhir-akhir ini di masa pandemi, ya, itu semakin besar kebutuhan belanja, ya, bukan hanya untuk investasi, tapi juga untuk penanganan COVID, ya, dan pemulihan ekonomi nasional. Sementara sumber-sumber penerimaannya justru turun atau berkurang. Ya, sumber-sumber penerimaan justru berkurang, sehingga pembiayaan yang digunakan untuk menutup, ya, gap antara belanja dan penerimaan itu semakin besar. Kalau nggak salah defisit kita sudah sampai 1.000 triliunan, ya, 900 atau 1.000 triliun, ya. Baik, ya. Kemudian kita mulai dari pengertian utang negara. Apa sih utang negara itu? Di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, ya, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwasanya utang negara itu adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang, ya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya, atau berdasarkan perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Ya, tentunya pemerintah pusat,
ya ketika melakukan aktivitas, termasuk aktivitas untuk mencari pendanaan ya atau pembiayaan, ini harus berdasarkan aturan-aturan yang ada ya. Dan aturan-aturan ini levelnya sampai undang-undang, di mana ada persetujuan juga dari wakil rakyat yaitu DPR. Makanya kita ada rambu-rambu utang negara itu berapa sih maksimal yang boleh ya dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian di pasal 38-nya terkait dengan pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola utang, ya, disebutkan bahwasanya Menteri Keuangan ya selaku bendahara umum negara tentunya selaku pun dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah, yang mana asalnya dari sisi perolehannya itu bisa dari dalam maupun dari luar negeri. Ya. Sekali lagi ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Di sini adalah Undang-Undang APBN. Nah, kemudian penggunaannya seperti apa? Selain nanti digunakan oleh pemerintah pusat, maka utang atau hibah itu bisa diterus pinjamkan atau diterus hibahkan kepada daerah, kepada Pemda. Jadi Pemda itu ketika meminjam, apalagi pinjaman-pinjaman yang luar negeri itu, ya lewat pusat biasanya. Ya. Atau ke BUMN atau BUMD, ya badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang memang perlu suntikan dana, ya dalam rangka untuk aktivitas mereka itu juga bisa mendapatkan ya pinjaman yang awalnya itu pinjaman pemerintah pusat kemudian diterus pinjamkan, ya diterus pinjamkan kepada BUMN atau BUMD ini. Lalu bagaimana dengan biaya yang berkenaan prosesnya? Maka biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana di poin 2 itu dibebankan pada anggaran belanja negara. Jadi kalau ada biaya-biaya dalam rangka pengadaan utang atau hibah, maka bebannya ada di APBN. Baik, ini terkait dengan siapa yang mengelola utang, ya, dan bagaimana penggunaannya selain kita gunakan untuk mendukung kegiatan atau aktivitas pemerintah pusat. Ternyata bisa juga diterus pinjamkan ke Pemda, diterus pinjamkan ke BUMN atau BUMD. Nanti tentunya pengembaliannya dari Pemda, dari BUMN, BUMD ya melalui pemerintah pusat lagi. Ya. Nah, sekarang kita lihat APBN kita itu seperti apa. APBN kita itu sampai sekarang menganut APBN defisit, di mana memang ya sumber-sumber pendapatan kita itu belum bisa menutupi belanja kita. Belanja di sini bukan hanya belanja konsumtif ya, seperti belanja pegawai dan seterusnya, tapi yang dimaksud termasuk belanja-belanja untuk investasi, pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Ya. Yang mana sumber-sumber pembiayaan tersebut ya itu yang kita sebut bahasa lugasnya adalah utang. Maka nanti ada yang namanya penerimaan pembiayaan itu utang. Lalu ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu ya untuk bayar utangnya, ya untuk investasi dan seterusnya. Nah kemudian tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Tentunya kalau kita itu punya utang ada resiko. Resiko yang paling besar ya gagal bayar lah kurang lebih begitu ya. Sama dengan pemerintah ketika dia punya utang ya kemudian tidak bisa bayar, nah ini resiko yang paling tinggi, kepercayaan dari si investor, kepercayaan dari yang memberi utang ya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah selama ini pemerintah bisa membayarnya termasuk utang-utang luar negeri maupun dalam negeri ya sesuai dengan jatuh temponya ya. Nah lalu kebijakan terkait dengan pengelolaan utang ya yang pertama tentunya tidak boleh ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur ya. Ini kan isunya ketika kita itu banyak utang tentunya akan mudah diatur oleh yang mengutangi kurang lebih begitu ya. Ya. Minimal ada rasa tidak enak lah kurang lebihnya begitu. Nah, secara hitam di atas putih memang tidak boleh ada agenda politik
yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor, misalkan dari negara A, B, C, ya, walaupun secara implisit ya atau kenyataannya memang agak sulit ya untuk pure ya seperti itu. Ya biasanya pihak kreditor ingin punya pengaruh di negara. Kalau ini hubungan antar negara ya, ingin punya pengaruh tentunya di negara yang diutangi, biasanya begitu ya. Kemudian yang kedua persyaratannya lunak. Ya, apa itu lunak? Ya mungkin jangka waktu pengembaliannya ya, kalau bisa yang lama gitu kan. Kemudian biaya atau dalam tanda kutip termasuk bunga-bunganya itu cari yang ringan. Ya. Nah itu terutama dari utang-utang dari antar negara ya, dari lembaga atau dari antar negara G2G maupun dari multilateral seperti dari Bank Dunia atau dari ADB dan seterusnya. Kemudian tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif ya sejak tahun 2004 ini kebijakannya. Tapi saya belum lihat ya untuk yang tahun ini ya ketika terjadi pandemi seperti apa. Maksudnya gimana? Negatif yaitu artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Ya, tadi ini sejalan dengan semangat untuk mengurangi jumlah utang, terutama jumlah utang luar negeri, sehingga yang kita bayar lebih banyak dibandingkan kalau kita utang kembali kurang lebih gitu ya. Itu semangatnya, ya kita anggarkan itu negatif artinya yang kita tarik itu tidak lebih besar daripada yang kita bayarkan. Ya, mudah-mudahan ya semakin berkurang utangnya, tapi dengan adanya pandemi ini kelihatannya agak sulit ya. Kenapa? Karena kita memang butuh banyak suntikan dana ya, baik itu untuk mengatasi pandemi secara langsung ya. Seperti sekarang kan sedang pengadaan vaksin ya, yang mungkin anggarannya tidak sedikit. Kemudian kemarin yang untuk anggaran PEN pun juga sangat besar ya. Ya, sehingga utang kita sekarang kalau tidak salah sudah di atas 5.000 triliun ya. Ya, kemudian nah karena kita mengurangi utang dalam negeri sementara kebutuhan kita tetap banyak, nah kita sekarang mengandalkan penerbitan surat berharga negara ya di pasar dalam negeri. Ini pasar primernya tentunya ya, di pasar dalam negeri. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti yang beli juga kemudian orang luar negeri akhirnya. SBSN ini atau SBN itu nanti bisa berupa ori, obligasi Republik Indonesia atau berupa sukuk ya, baik itu berupa utang konvensional yang berbunga maupun utang yang syariah yaitu sukuk. Ya. Kemudian selain itu ya membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, ya, global bond, global sukuk dan seterusnya, ya, untuk meningkatkan posisi tawar pemerintah sebagai peminjam. Ya. Baik, sekarang kita lihat best practice-nya seperti apa sih, ya. Ini berdasarkan publikasi IMF dan World Bank, ya. Bahwasanya pengelolaan utang publik, ya, utang pemerintah ini adalah proses untuk melakukan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah. Ya, nah di situ ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ya. Kemudian utang di negara kita itu digunakan sebagai instrumen fiskal, ya, tapi juga instrumen investasi. Ya. Makanya utang kita itu cukup banyak, tapi sebenarnya utang itu tidak terlalu berbahaya asal dikelola dengan baik ya. Bagaimana mengelola dengan baik? Ya sama dengan lingkungan tangga kita, kalau kita utang tapi untuk kepentingan konsumtif, yaitu artinya kita sembrono, ya, karena nggak ada harapan untuk mengembalikannya. Tapi kalau utang digunakan untuk modal, ya, untuk investasi, ya, untuk membangun infrastruktur yang kemudian nanti akan memberikan imbas perbaikan ekonomi dan seterusnya, nah itu pengelolaan yang baik. Sehingga apa yang kita dapatkan dari utang itu akan lebih besar ya, manfaatnya. Oke, karena tujuan penggunaan yang kompleks, maka sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan Anda dan tepat waktu. Maka ini tidak bisa dilepaskan dari penggunaan IT tentunya. Ya, sehingga kita punya beberapa aplikasi sebagai tools untuk mengelola
utang pemerintah. Ya. Di antaranya tadi aplikasi-aplikasi yang kita dapatkan dari pemberi pinjaman dulu awalnya, yaitu dari Swiss, dari Untak, ya, yaitu aplikasi DM-Fast. Ya. Aplikasi DM-Fast. Mohon maaf ya sebentar, ini ada baik, kita lanjut ya. Ini prinsip-prinsip akuntansi utang publik ya. Di sana ada terkait dengan residen atau wilayah ya berdasarkan standar statistik internasional. Ya, kemudian ada waktu pencatatan ya, yang mengatur terkait dengan bunga akrual yang dibayarkan, kemudian kalau ada tunggakan dan seterusnya, termasuk ada valuasi atau penilaian, kemudian mata uang. Ya tentunya kalau kita bicara utang luar negeri banyak sekali mata uang yang terlibat di sana. Bahkan nanti ada mata uang yang kita sebut dengan mata uang eksotik ya, di mana mata uang itu tidak lazim. Umumnya kita kan US dollar ya, atau yen ya, atau euro gitu ya. Nah, ini ada beberapa mata uang yang kita sebut eksotik seperti Korean won. Jadi mata uang yang tidak lazim, sehingga nanti dalam proses pengelolaan itu kadang-kadang kita harus konversi dulu ya. Kemudian ada maturity atau jatuh tempo ya. Lalu ada konsolidasi. Yang ini merupakan metode penyajian data statistik untuk satu rangkaian unit atau entitas seolah merupakan satu unit. Baik ya, sekarang kita lihat struktur organisasi pengelolaan utang. Yang mana tadi kita sebutkan, kita punya satu unit kuasa BUN untuk pengelolaan utang dan hibah, yaitu DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Ya, yang dulu namanya DJPU, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Ya, sebelumnya itu namanya DJPU. Sekarang berubah menjadi DJPPR. Yang mana di sana ada unit-unit yang kita sebut ya sebagai front office, kemudian middle office dan back office. Ya, yaitu ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, ya, kemudian Direktorat Surat Utang Negara atau SUN, dan Direktorat Pembiayaan Syariah. Kalau kita lihat ini semacam segmen instrumennya, ya, itu kita masukkan dalam kategori front office. Ya, jadi ada 3 kategori ini: pinjaman dan hibah, kemudian SUN, ya. Pinjaman dan hibah ini kalau tidak salah untuk pinjaman luar negeri terutama ya. Dan penerimaan hibah, ya. Kalau hibahnya berarti dalam dan luar negeri. Kemudian ada SUN yang kita kenal, kalau mungkin rekan-rekan pernah atau sering mendengar itu ada ORI ya, Obligasi Republik Indonesia, ya, penawaran ORI gitu ya. Nah, itu di Direktorat SUN. Lalu ada Direktorat Pembiayaan Syariah yang kita tadi sebut dengan sukuk atau SBSN ya, surat berharga syariah. Ya. Kemudian ada direktorat-direktorat lain, ini direktorat ini level eselon 2 ya, yang kita sebut dia sebagai middle office, yaitu Direktorat Strategi, Portofolio, dan Pembiayaan. Ya, dan terakhir yang back office, terutama yang bertanggung jawabannya ada di Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement atau Direktorat EAS. Ini utamanya nanti untuk pencatatan, penatausahaan, ya, pembukuan maupun akuntansinya, ya, pelaporannya. Termasuk nanti yang berkewajiban membuat laporan keuangan BUN utang yang kita kenal mereka menggunakan
sistem akuntansi utang pemerintah ya, SAUP ya, atau dulu ada namanya SIKUBAH ya, sistem akuntansi untuk utang dan hibah, itu di Direktorat EAS ini ya, Direktorat EAS. Jadi yang di depan itu secara teknis ditangani oleh 3 direktorat ini, tergantung instrumennya ya. Ini pinjaman luar negeri terutama dan penerimaan hibah. Kemudian ini untuk surat berharga negara yang konvensional yang kita sebut dengan SUN atau ORI itu ya, obligasi Republik Indonesia. Kemudian ini yang syariah ya, yang tadi ada undang-undang di tahun 2008. Kalau tadi ini yang SUN ini di 2000, kalau untuk obligasi ya di 2002 ya. Baik. Nah, selain itu nanti ada direktorat lain yang mendukung ya. Karena PDPPI ini yang terkait dengan sistem informasinya ya. Baik, kemudian ini tools atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung pembukuan transaksi utang. Yang pertama atau aplikasi utamanya adalah aplikasi DMFAS. Ya. Debt Management and Financial Analysis System. Ini aplikasi yang dibuat oleh orang luar ya, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh UNTAC kalau ini di Swiss ya, untuk melakukan data utang. Ya. Karena kalau nggak salah dulu ya pernah, ini awalnya dari lender ya. Ya, yang ini isi aplikasi ini ya, atau fitur aplikasi ini terkait dengan settlement, reporting, dan accounting. Ya. Kemudian ada aplikasi untuk pengambilan keputusan, ya, Decision Support System atau DSS, ya, yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam hal ya melakukan penerbitan, ya, ORI atau sukuk atau untuk buyback atau debt switch. Kemudian aplikasi yang di luar juga ada di BI Security Settlement System, di mana ini digunakan untuk atau sebagai sarana transaksi dengan Bank Indonesia, ya, termasuk peratausahaannya, ya, dan peratausahaan surat berharga secara elektronis dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI RTGS. Ya. Nah, lalu ada BI RTGS-nya tentunya, ya, di mana sistem ini ya digunakan untuk transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, ya, real time, ya, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang bernilai lebih dari 100 juta, ya, dan sifatnya urgent gitu ya. Lalu ada aplikasi yang ada di perbendaharaan yaitu SPAN, ya, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, sebagaimana yang kita pernah pelajari. Di sana ada beberapa modul, ya, di antaranya modul penganggaran dan seterusnya. Nah, masuk ke SPAN ini kalau tidak salah untuk pelaporan khususnya, ya, supaya bisa masuk ke GL pelaporan, dan untuk pembayaran, ya, menerbitkan SPM pembayaran utang dan seterusnya kalau sudah ada di SPAN ya. Ya, SP2D untuk pembayaran utangnya, termasuk cicilan utang. Ya. Lalu ada SASPEM. SASPEM itu semacam aplikasi mereka sebagai satker ya untuk menerbitkan SPM yang nanti akan berujung di SPAN kalau nggak salah ini. Ya. Baik. Kemudian masih ada beberapa sistem yang lain di sana. Ya, ada Movit, ya, ada Dealing Room, dan seterusnya. Ini infrastruktur yang lain ya, kalau ini bukan aplikasi ya. Ini beberapa infrastruktur yang mendukung transaksi utang. Ya. Nah, sekarang kita lihat DMFAS ini apa sih? Ya, karena ini kan kalau nggak salah ini aplikasi yang sifatnya customized ya, sifatnya customized, di mana DMFAS ini dikembangkan oleh UNTAC ya, yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional. Dan ini kalau nggak salah bukan hanya di Indonesia yang menggunakan ya, termasuk negara lain yang menggunakannya ya. Ya. Yang fungsi utamanya selain untuk operasional juga memenuhi kebutuhan untuk analisis dan statistik.
ya, serta perencanaan keuangan eksternal. Dan DMFAS ini digunakan oleh negara anggota PBB dan pada bagian Kementerian Keuangan. Kemudian program DMFAS ini juga menyediakan asistensi, ya. Biasanya teman-teman yang menangani ini ya ada asistensinya dari ya UNTAK-nya ini ya. Dan ini kita gunakan kalau di negara kita di DJPPR ya, khususnya tadi di unit teknis yang ada di sana ya. Nah, utamanya DMFAS ini memang untuk kepentingan manajerial. Jadi tadi misalkan untuk nyari siapa saja lender yang memberikan utang ke negara kita, kemudian utangnya itu jatuh temponya berapa, kemudian bunganya berapa dan seterusnya itu ya ada di DMFAS ini. Sedangkan nanti masuk ke SPAN itu sudah dalam bentuk ya untuk kepentingan reporting, untuk kepentingan pertanggungjawaban. Ya di laporan keuangan kita menyajikan di LRA itu ada selain pendapatan, ada belanja, nah di situ ada pembiayaan. Itu nanti datanya dari sini ya. Untuk pembiayaan, terutama pembiayaan yang luar negeri maupun pembiayaan utang dalam negeri tadi ya. Baik, ini versioning dari aplikasi DMFAS terakhir versi 6.1 yang sudah menggunakan web-based aplikasi mulai dari tahun 2010. Lalu di sana ya terbagi menjadi dua ya. Ada yang core sistemnya yaitu DMFAS UNTAK ya, yang digunakan untuk mengadministrasikan data pinjaman, hibah dan SPE surat berharga negara serta penjaminan pemerintah. Lalu ada yang fitur untuk interface-nya, DMFAS interface yang menjadi penghubung antara DMFAS dengan sistem pendukung. Ya, contohnya itu ya, DMFAS interface itu ya terdiri dari modul-modul aplikasi, ya, administrasi SPN dan terus. Ya, tapi core sistemnya sendiri adalah DMFAS UNTAK ini. Nah, kemudian ini siklus operasionalnya, ya, dari instrumen-instrumen utang itu yang mulai dari negosiasi dan perantangan persetujuan ya dan seterusnya ya sampai dengan nanti untuk menghasilkan reporting dan digunakan untuk analisa ya. Jadi mulai perjanjian terkait dengan utangnya, kemudian kontrak dan term dari loan-nya, kemudian penarikan pinjamannya, ya, kemudian pembayaran pokok dan cicilan pokok dan juga bunga utangnya, ya, kemudian ya sampai dengan menghasilkan laporan dan digunakan juga untuk kepentingan analisa, ya, strategi utang negara. Oke, kemudian ini fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang ada di DMFAS, ya, kurang lebih fitur-fitur di DMFAS, ya, mulai dari pencatatan, kemudian operasional, kemudian untuk kontrol dan monitor, ya, kemudian untuk laporan, ya, sampai juga dengan analisa, ya, fungsi untuk analisa. Ini antarmuka atau UI dari aplikasi DMFAS yang tadi kita sebutkan. Sudah web-based. Kalau kita lihat ini JSP ini berarti kemungkinan menggunakan Java ya, programnya Java. Karena ini aplikasi yang sifatnya itu umum digunakan tadi oleh anggota PBB tadi ya, maka kita lihat di sini ya ada logo sponsornya ya, UNTAK ya. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di aplikasinya. Maaf, saya nggak bisa menemukan ya, karena memang ini teman-teman di JPPR ya, itu pun juga terbatas oleh teman-teman yang di bagian IT di sana ya. Oke. Nah, kemudian ini pendetilan dari masing-masing fungsi ya. Fungsi untuk pencatatan ini fungsi administrasi ya, di mana
DMFAS itu dapat mendukung pencatatan data terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari loans atau pinjaman, kemudian obligasi atau bonds, kemudian yang dari hibah. Ya, kadang-kadang ada pinjaman itu disertai hibah, ya, atau hibah itu kadang-kadang ya melekat di pinjaman atau hibah murni. Ya, kemudian ada pendanaan atau pinjaman proyek. Ya. Kemudian ada juga penerusan pinjaman. Nah, ini fitur di DMFAS di menu recording function ya, di menu administrasi. Ya. Nah, termasuk nanti di situ ada submenu untuk merekam general agreement, kemudian organisasi agreement dan referensi. Nah, lalu di menu mobilize ya untuk operasional, kalau tadi kita lihat di sini ya, ini tadi menu administrasi. Nah, ini lagi menu mobilisasi ini terkait dengan penarikan pinjamannya. Ya. Ya, ini sudah masuk ke disbursement ya. Ya, penarikan pinjaman dan pembelian obligasi ya. Itu ada di menu mobilisasi ini. Jadi nanti ketika pinjaman itu cair lah kurang lebihnya kita tarik ya. Nah, itu bisa menggunakan ini. Kemudian ada menu debt service ya, yang digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga. Kalau pokok yaitu menggunakan akun pengeluaran pembiayaan ya 72. Nanti kalau bunga itu ada akun di belanja yaitu akun 54 ya untuk pembayaran bunga utangnya. Termasuk untuk komisi dan denda dalam berbagai mata uang. Ya. Nanti itu ada fungsi untuk pembuatan schedule ya, penjadwalan, kemudian daftar jatuh tempo, lalu perhitungan bunga termasuk akumulasi denda dan bunganya, lalu ada alokasi anggarannya. Ya, karena tentunya ketika kita ada kegiatan untuk bayar utang, harus kita alokasikan anggarannya. Ya, harus kita alokasikan anggarannya. Baik itu anggaran di 54 tadi belanja untuk cicilan bunganya maupun di cicilan pokok yaitu di 72. Ya, pengeluaran pembiayaannya itu harus ada anggarannya. Nah, karena ini jatuh temponya sudah terjadwal dengan baik, maka kita bisa menganggarkan ya dengan baik pula. Ya, kalau pemerintah punya kapasitas ya untuk membayarnya, kalau kita lihat ya pembayaran utang kita lumayan tinggi ya. Kemudian adjustment ya atau penyesuaian. Lalu ada pembuatan payment order. Nah, dalam fungsi kontrol dan monitor ya di situ ada beberapa data validasi data ya termasuk untuk memastikan akurasi atau validitas datanya, kemudian ada error check dan echo check ya. Nah, di sini fungsi monitoring pada DMFAS ini diantaranya ya seperti laporan pembayaran yang jatuh tempo di bulan depan, sehingga harapannya kita nggak sampai lewat masanya, lewat jatuh tempo. Karena kalau kita lewat jatuh tempo, kita kena denda yang berupa bunga. Ya. Jadi kalau untuk bayar utang ini memang harus hati-hati, tidak boleh melebihi jatuh temponya. Karena ada konsekuensi atau penalti ketika kita melewati jatuh tempo. Ya, termasuk ketika dalam tanda kutip pemerintah punya utang terhadap wajib pajak yang lebih store ya dalam bentuk penerbitan SPMKP itu kan sebenarnya itu pemerintah punya utang kepada WP. Nah, itu juga sama ketika kita terlambat ya kita bisa kena denda. Oke, kemudian ada beberapa laporan yang bisa kita filter dengan berbagai macam filtering ya seperti parameter sektor ekonomi, tipe kreditur dan seterusnya itu kita bisa filter. Kemudian ada fungsi untuk monitor identifikasi pinjaman yang terlambat dan ketika terlambat itu dendanya berapa ini bisa dihitung secara otomatis. Oke, baik, sekarang untuk fungsi reporting ya itu secara garis besar ada 3 macam, ada internal report, ada untuk eksternal dan ada untuk kontrol ya. Yang mana secara standar sebenarnya reportnya itu ya ada report operasional dan analytical management. Tapi ini bisa kita kustomisasi. Ya, di situ ada user defined report, berarti kita bisa mengcustomize ya report-report yang kita perlukan. Oke, kemudian ini komponen dan instrumen utang pemerintah.
ya, yang secara garis besar ada dua, pinjaman dan SPN, ya, surat berharga negara. Pinjaman itu ada yang luar negeri, ada dalam negeri. Ya, kemudian ada pinjaman kegiatan, ada pinjaman program. Sementara untuk yang surat berharga negara yang kita sering dengar dengan istilah ORI, misalnya obligasi Republik Indonesia, ya, itu ada yang bentuknya konvensional, SUN, ya, surat utang negara, ada yang bentuknya syariah, ya, surat berharga syariah negara. Ya, nanti ada yang jangka panjang, ya, dan seterusnya, ya. Ada bahkan dalam bentuk falas maupun rupiah. Ya. Nah, di SBSN itu, ya, yang jangka panjang itu, ya, kita sebut dengan sukuk, itu juga ada rupiah maupun falas. Ya. Dan seterusnya, ya. Baik, kemudian ini fungsi pengelolaan utang, ya, yang ada di negara kita dan aplikasi atau sistem yang terkait. Ya, pada saat pengadaan itu ada beberapa aplikasi yang terkait, ada ESBS Dealing Room, ada Movit, ada BI 4S, ya. Kemudian pada saat settlement yang berkaitan di situ ada BI RTGS, Simponi, dan SPAN. Ya, ketika kita membayar. Ya, kemudian ada pada saat kita menarik maupun merekam utang itu ada DMFAS dan SPAN tentunya. Ya, saat membayar ada DMFAS, SASPAM, dan SPAM. Ya, SASPAM itu nanti untuk menerbitkan SPM pembayaran utangnya, kemudian dikirim ke SPAN kalau nggak salah, sehingga terbit SP2D pembayaran utangnya. Lalu untuk pelaporan kita menggunakan DMFAS, terutama laporan material, dan SPAN untuk pertanggungjawaban terutama, ya. Ketika kita harus melaporkan di laporan keuangan pemerintah pusat maupun LKBUN, kita menggunakan aplikasi SPAN. Baik, ya. Kemudian ini proses bisnis untuk pinjaman dan hibah luar negeri, ya. Dari mulai pengusulan sampai dengan dari mulai perencanaan sampai dengan pembayaran. Ya. Lalu untuk penarikan dana pinjaman hibah luar negeri, ya, itu ada mekanisme seperti ini, ya, ditransfer ke rekening kas umum negara. Ya, kemudian nanti mekanismenya bisa menggunakan rekening khusus atau PR, pembayaran langsung, atau LC atau PP, ya, pembayaran pendahuluan. Ini caranya, ya. Baik. Nah, sedangkan untuk surat utang, ya, surat berharga negara itu ada mekanisme untuk penerbitannya, ya, di pasar perdana ini pada saat kita penerbitan pertama, kemudian di pasar sekunder, ya, untuk setelah surat berharga negara itu ada di pasaran, nah nanti menggunakan mekanisme pasar sekunder, ya. Ini dalam rangka untuk pembelian kembali surat utang negara oleh pemerintah maupun debt switch, ya. Nah, sedangkan penerbitan di pasar perdana itu ada yang menggunakan mekanisme lelang, ada yang non lelang. Ya. Nah, kemudian ini proses bisnis transaksi secara langsung, ya, mulai dari DJPPR sebagai dealernya, kemudian menggunakan mekanisme atau tools room, ya, dealing room, ya, kemudian ini ada dealer counterpartnya, ya, dan seterusnya sampai nanti kemudian menggunakan beberapa infrastruktur, ya, termasuk yang ada di BI, ya. Ya, sampai selesai transaksi dan pengumuman hasil transaksinya. Biasanya kan kalau lelang ori kita mendapatkan sekian triliun, nah itu endingnya di sana, ya. Oke. Nah, nanti mungkin bisa ini bisnis proses yang terkait dengan penerbitan SPN di pasar perdana. Nah, kemudian ada yang dengan cara private placement, tentunya ini kalau ini seperti penugasan lah, ya. Kalau umumnya kan yang di lelang ini, ya. Tapi ada beberapa yang karena ada unsur penugasan mungkin ditempatkan atau digunakan dengan cara private placement ini, ya. Di mana
penawaran tentunya pada kalangan terbatas ini ya. Oke, kemudian untuk transaksi yang melalui ESBN ya. ESBN ya, ini aplikasi yang digunakan untuk surat berharga negara ya. Itu melibatkan BJPPR, kemudian investor ya. Lalu mitra distribusi atau agen lah ya, SBN, lalu ada Bank Indonesia, dan itu nanti menggunakan, ada hubungan juga dengan aplikasi DMFAS ya, dan juga ada hubungan dengan aplikasi Simponi. Simponi ini sekarang sudah MPN G3 ya, tentunya ketika kita mau bayar, nah bisa menggunakan Simponi tadi ya, yang itu kemudian masuk ke modul penerimaannya SPAN. Oke, ini mungkin bisa dibaca sendiri nanti ya. Kemudian ini proses bisnis penerbitan atau penarikan pinjaman atau hibah menggunakan DMFAS interface. Di sana ada beberapa modul, kemudian ada kaitan juga dengan SPA-nya yang kita mulai dari registrasi nomor pinjaman atau hibah, kemudian perekaman penarikan, lalu penerbitan dokumen SP3 atau SP4H-nya ya, ini kalau hibah yang pas SP4H, kemudian penyampaian ke KPPN khusus pinjaman dan hibah. Jadi KPPN-nya, mitra KPPN-nya itu ada khusus, yaitu KPPN pinjaman dan hibah atau KPH ya, yang ada di, kalau nggak salah sekarang ada di mana, Juanda itu ya. Kemudian pelaporan ya, atau reporting. Nah, ini beberapa elemen datanya. Baik, bagaimana kemudian ketika kita membayar, ya, membayar utang, ya, dimulai dari aplikasi Sastem ya, aplikasi SAS untuk pembayaran utang, ya, kemudian masuk ke SPAN tentunya modul pembayaran, ya, untuk penerbitan SP2D-nya, kemudian tentunya akan dilaporkan di modul JL pelaporan. Ini secara singkat seperti itu. Nah, ini mungkin beberapa fitur yang ada. Ini informasi umum terkait dengan agreement. Lalu ini beberapa elemen datanya. Nah, kemudian ini fitur untuk penarikan ya. Kemudian ini elemen data inputannya. Lalu ini ada beberapa format laporan yang bisa di-customize maupun laporan yang standarnya DMFAS. Ini contoh laporan standarnya. Ya, contohnya ini adalah informasi utangnya mulai dari identitas, kemudian ada informasi debitur dan krediturnya, dan seterusnya. Ini laporan yang standar. Nah, tapi itu kemudian bisa kita customize, ya, contohnya ini laporan customisasi, ya, bisa di customize menjadi seperti ini, ya, sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Ya, seperti ini misalkan ini pinjaman mau dilaporkan dalam bentuk ingin melihat komposisi utang yang outstanding ya, yang dibagi menjadi utang yang dari pinjaman maupun utang yang dari surat berharga negara. Ya. Kemudian dibuat tabel per bulannya ya, atau sampai dengan bulannya ya, untuk mengetahui fluktuasi dari utang per jenisnya. Ya. Seperti ini misalkan pinjaman, ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri, yang luar negeri ada yang bilateral, multilateral, komersial, dan supplier. Kemudian yang SBN dibagi menurut mata uangnya ya, ada yang falas, ada yang rupiah. Baik ya, ini mungkin yang kita sampaikan terkait dengan modul utang ya. Kemudian teman-teman dari kelompok 9 ya Mbak Nisa ya, yang presentasi ya. Betul Pak. Kelompok 9 akan mempresentasikan terkait dengan SUN dan SBSN kalau nggak salah ya. Jadi instrumen utang dalam negeri terutama.
yaitu SBSN dan Sun ya. Mohon maaf Mbak Nisa, itunya sudah ada belum ya? Sudah, Pak. Saya kirim ke Sudah chat. dikirim belum? Oh ya Sudah. ya ya. Barusan ya. Baik, Iya, baik. Pak. Terima kasih. Silahkan kelompok 9 ya, nanti mungkin diskusinya sekalian aja di akhir ya. Silahkan untuk presentasi kelompok 9 Efraim Ginting, ya, Mirni Evianti Segen dan Vera Alzena ya. Iya, Pak. Ya, silakan Mas. Cek. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 9 pagi ini akan membahas antara suku negara dan obligasi negara sebagai pembiayaan defisit APBN. Dan dari kelompok 9 kami ada 3 orang, yaitu slide selanjutnya. Yaitu ada aku sendiri, Efraim Ginting, absen 9, ada Mirna, absen 19, dan Vera, absen 29. Mungkin biar jangan membuang banyak waktu, langsung kita mulai ke Vera. Mirna. Cek, halo, apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, oke. Yang pertama, kita akan membahas mengenai surat utang negara. Nah, sebelum kita ke definisi apa itu surat utang negara, kita akan mengulas sebetulnya surat utang negara itu ada di bagian mana. Nah, jadi pemerintah dalam melakukan pembiayaan itu salah satu caranya adalah dengan menerbitkan surat berharga negara, di mana surat berharga negara ini ada 2 jenis, yaitu ada SUN, surat utang negara, dan juga SBSN, surat berharga syariah negara. Nah, di SUN ini sendiri dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu ada surat perbendaharaan negara atau SPN, dan juga ada ON atau obligasi negara. Di mana SPN ini memiliki jangka waktu pendek atau dalam kurun waktu 12 bulan, dan obligasi negara ini lebih dari 12 bulan. Nah, di definisi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Pasal 1, surat utang negara atau SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Bisa dibilang, SUN ini adalah surat pengakuan utang yang dikeluarkan pemerintah kepada masyarakat yang kemudian hari pemerintah akan membayar kembali dana pokok tersebut disertai dengan bunganya pada saat jatuh tempo. Nah, pemerintah pusat itu berwenang menerbitkan SUN setelah mendapatkan persetujuan dari DPR yang nantinya akan disahkan dalam kerangka pengesahan APBN dan tentunya setelah adanya konsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, pemerintah memiliki kewajiban untuk membayar utang dan pokok pada saat jatuh tempo, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan dana untuk membayarkan bunga dan pokok SUN ini akan disediakan di dalam APBN.
Adapun dasar hukum penerbitan SUN ini adalah UU nomor 24 tahun 2002 tentang surat utang negara, ada juga keputusan Menteri Keuangan, peraturan Menteri Keuangan, dan juga ada beberapa peraturan dari Bank Indonesia yang menjelaskan apa saja peran Bank Indonesia dalam surat utang negara ini. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Agung, jadi utang pemerintah pusat itu ada dari pinjaman, baik itu luar negeri maupun dalam negeri, ada juga dari penerbitan surat berharga negara, di mana nanti dibagi jadi dua, seperti yang dijelaskan tadi. Dan di obligasi negara ini pun ada yang valuta asing, yaitu untuk dimiliki oleh luar negeri, dan juga ada obligasi negara yang bermata uang rupiah, di mana nantinya akan ada jenis yang tradable atau dapat diperdagangkan, dan juga ada non-tradable. Yang tradable ini adalah ORI, dan contoh yang non-tradable ini adalah SBR. Ini ada beberapa penjelasan yang berkaitan dengan hal-hal tadi. Ada SPN, yaitu yang SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan, atau yang biasa di beberapa negara sebut itu treasury bills. Ada juga ORI, obligasi negara retail, yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Ada juga SBR, saving bond retail, yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Dan ada SUN internasional, atau sebutannya INDON, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN, pemerintah menerbitkan SUN di pasar perdana internasional. Nah, tujuan dari adanya penerbitan SUN ini ada tiga tujuan utama. Yang pertama adalah membiayai defisit APBN. Adapun penerbitan SUN ini harus diperhitungkan dengan cermat supaya pembiayaan melalui SUN ini bisa dilaksanakan secara bijak pengalokasiannya oleh pemerintah. Lalu tujuan kedua adalah menutup kekurangan kas jangka pendek. Adanya kekurangan kas jangka pendek ini diakibatkan adanya ketidaksesuaian antara arus kas, penerimaan, dan pengeluaran dari rekening kas negara dalam 1 tahun anggaran. Nah, supaya kegiatan ataupun proyek yang tadinya sudah ditetapkan di APBN tidak mengalami hambatan, maka penerbitan surat utang negara yang berjangka pendek atau yang tadi disebutkan itu surat perbendaharaan negara atau SPN, penerbitannya itu digunakan supaya menutup kekurangan kas tersebut. Nah, apabila penerimaan yang direncanakan tersebut terrealisasi, dananya akan digunakan untuk menebus kembali surat perbendaharaan negara tersebut. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk mengelola portofolio utang negara. Adapun pengelolaan portofolio ini bertujuan untuk meminimalkan biaya bunga utang pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Nah, untuk itu, portofolio utang negara harus dilaksanakan secara efisien berdasarkan praktek-praktek yang berlaku di berbagai negara. Adapun maksudnya portofolio utang negara ini meliputi penerbitan, pembelian kembali sebelum jatuh tempo atau buyback, dan juga pertukaran atau yang disebut bond swap sebagian surat utang negara yang beredar. Nah, manfaat dari surat utang negara ini sendiri ada 3, yaitu surat utang negara sebagai instrumen fiskal, di mana surat utang negara ini diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal. Dan yang kedua adalah SUN sebagai instrumen investasi, di mana SUN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar. Selain itu juga, investor SUN ini memiliki potensial capital gain atau
potensi keuntungan akibat adanya lebih besarnya harga jual obligasi dibandingkan dengan harga belinya. Dan yang ketiga adalah SUN sebagai instrumen pasar keuangan, yaitu SUN dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan juga bisa dijadikan acuan bagi penentuan nilai instrumen keuangan lainnya. Nah, selain dari manfaat tersebut, surat utang negara juga mempunyai risiko-risiko. Yang pertama adalah risiko tingkat bunga. Risiko ini terjadi akibat adanya volatilitas atau pergerakan naik turunnya harga obligasi tingkat bunga yang menyesuaikan terhadap suku bunga acuan. Nah, jika hal ini terjadi, maka akan dapat menambah beban pembayaran bunga portofolio. Dan yang kedua, risikonya adalah risiko nilai tukar, di mana risiko ini bisa terjadi akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang, baik SUN yang diterbitkan dalam mata uang domestik maupun dalam valuta asing seperti US dollar yang ditunjukkan oleh rasio utang mata uang asing terhadap total utang. Dan yang ketiga adalah risiko pembiayaan kembali atau refinancing. Refinancing ini terjadi karena adanya tingkat biaya utang pada saat melakukan pembiayaan kembali. Risiko financing ini disebabkan adanya jumlah utang yang jatuh tempo dalam jumlah yang besar terjadi secara bersamaan, sehingga nantinya ini bisa meningkatkan jumlah penerbitan atau penarikan utang dan meningkatkan yield atau suku bunga pasar yang diminta sama investor atau lender. Dan yang keempat adalah risiko legalitas formal, di mana risiko ini terjadi apabila ada undang-undang baru atau kebijakan baru pemerintah yang terkadang membuat hambat atau memberatkan baik dari sisi penerbit maupun investor surat utang negara. Selanjutnya akan dibahas mengenai sukuk oleh teman kita, Vera. Kemudian sukuk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN atau disebut juga sukuk negara adalah surat berharga negara atau SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Nah, kemudian dasar hukum penerbitan SBSN itu berdasarkan tadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN disahkan pada 7 Mei 2008. Next. Lanjut. Kemudian tujuan penerbitan sukuk. Tujuannya yaitu untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek seperti infrastruktur dalam teknologi energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat. Sejalan dengan tujuan utama tersebut, penerbitan sukuk oleh pemerintah diperlukan antara lain untuk ada 5. Yang pertama, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Yang kedua, mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional. Yang keempat, memperluas dan mendiversifikasi basis investor. Yang kelima, mengoptimalkan pemanfaatan BMN. Lanjut. Kemudian karakteristik sukuk. Karakteristik sukuk yaitu merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa, atau kegiatan investasi tertentu, pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan, terbebas dari unsur riba, horor, dan masyir, memerlukan adanya underlying aset penerbitan, penggunaan prosis harus sesuai dengan prinsip syariah. Lanjut. Kemudian ada jenis sukuk. Jenis sukuk itu ada yang pertama sukuk ijarah. Sukuk ijarah itu
diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana di satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua, sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi atau perbandingan atau nisbah yang disepakati sebelumnya. Nah, kerugian yang timbul itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard atau niat tidak baik dari mudarib. Lanjut. Kemudian sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih yang bekerja sama itu menggabungkan modal untuk membangun proyek baru. Nah, terus mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Kemudian keuntungannya itu ditanggung bersama sesuai partisipasi modal masing-masing pihak. Kemudian ada sukuk istihna, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istihna, di mana para pihak itu menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Nah, harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi proyek atau barang itu ditentukan lebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Lanjut. Nah, metode penerbitan sukuk itu ada 3, yaitu book building, lelang, dan private placement. Nah, untuk book building ini, yaitu agen penjual mengumpulkan pemesanan pembelian dalam periode penawaran yang telah ditentukan dan dicatat dalam book order oleh book runner. Kemudian ada lelang. Lelang itu peserta lelang mengajukan penawaran pembelian dalam satu periode waktu penawaran yang telah ditentukan. Nah, metode lelang ini itu metode penerbitan dan penjualan surat berharga yang diikuti oleh peserta lelang dengan cara mengajukan penawaran pembelian yang kompetitif dan penawaran pembelian itu non-kompetitif dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya melalui sistem yang dilaksanakan oleh agen yang melaksanakan lelang. Kemudian ada private placement, yaitu kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati bersama. Nah, private placement ini merupakan suatu metode di mana kegiatan penerbitan dan penjualan surat berharga dilakukan oleh pihak penerbit kepada pihak tertentu dengan ketentuan dan persyaratan yang disepakati tadi. Lanjut. Kemudian ada dampak positif sukuk negara. Yang pertama ada membiayai pembangunan proyek infrastruktur. Yang kedua mendorong tertib pengelolaan proyek infrastruktur pemerintah. Yang ketiga menciptakan benchmark industri keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional. Yang keempat mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia. Yang kelima ada memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginting. Cek. Baik, selanjutnya adalah risiko sukuk. Jadi risiko sukuk ini ada 3, yaitu yang pertama risiko pasar, di mana potensi kerugian bagi investor apabila kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga suku retail di pasar, adanya penurunan harga suku retail di pasar sekunder. Yang kedua adalah risiko likuiditas. Jadi risiko likuiditas ini adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo pemilik suku retail yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual suku retail di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Yang ketiga adalah risiko gagal bayar. Jadi risiko gagal bayar adalah ketidakmampuan penerbit untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi.
Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah perbedaan suku dengan obligasi konvensional atau SUN tadi. Jadi yang pertama ada perbedaan pada prinsip dasar suku, yaitu kalau suku itu surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan penyertaan terhadap suatu aset yang menjadi dasar penerbitan suku. Sedangkan prinsip dasar obligasi adalah pernyataan utang tanpa syarat dari penerbit. Yang kedua adalah underlying asset. Underlying aset suku yaitu memerlukan underlying aset sebagai dasar penerbitan, sedangkan obligasi tidak memerlukannya. Yang ketiga adalah fatwa atau opini syariah. Kalau suku memerlukan fatwa atau opini syariah untuk menjamin kesesuaian suku dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi tidak memerlukannya. Yang keempat adalah penggunaan dana. Penggunaan dana tidak dapat digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan obligasi dapat digunakan untuk kepentingan apapun. Yang kelima adalah return. Return dari suku yaitu berupa imbalan bagi hasil, margin, dan capital gain. Sedangkan obligasi hanya berdasarkan bunga dan capital gain. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya adalah setelah tadi kita tahu pengertian dan pembahasan antara suku dan obligasi, maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih suku dan obligasi itu sebagai pembiayaan defisit APBN. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, suku dan APBN, suku dan obligasi memiliki banyak perbedaan, yaitu perbedaan. Namun suku dan obligasi ini merupakan bagian dari SPN yang sudah dijelaskan Mirna tadi di awal, dan memiliki fungsi sebagai pembiayaan dan menutup defisit APBN. Perbedaan-perbedaan yang sudah dijelaskan tadi juga yaitu seperti suku dan obligasi memiliki perbedaan dalam hal suku memiliki sistem syariah, sedangkan obligasi menggunakan sistem konvensional. Suku dan obligasi juga memiliki risiko yang berbeda, yaitu di mana obligasi memiliki risiko terhadap suku bunga, sedangkan suku tidak ada unsur riba, ketidakpastian, dan perjudian. Terus perbedaan yang selanjutnya adalah suku memerlukan underlying aset sebagai syarat jaminan yang menjadi dasar penerbitan suku, sedangkan obligasi tidak memerlukannya. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, suku dan obligasi atau SUN memiliki karakteristik yang cukup berbeda, namun tujuannya sama, yaitu menutup defisit APBN. Lalu selanjutnya, penerbitan obligasi negara ini dalam pembiayaan APBN ternyata memiliki dampak, gitu. Dan dampaknya itu seperti yang kita tahu pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Oke, lanjut. Oke, yang pertama dampak positif. Dampak positifnya itu adalah memenuhi defisit anggaran. Jadi SUN dianggap sebagai utang yang produktif karena dana yang didapat kembali disalurkan untuk mendapatkan output yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah meningkatkan iklim investasi. Jadi peningkatan pertumbuhan iklim investasi di Indonesia dapat terjadi dikarenakan masyarakat menjadi lebih sadar untuk meningkatkan taraf hidupnya dan melakukan diversifikasi sumber penghasilan melalui investasi, contohnya investasi surat utang negara. Oke, lanjut. Oke, dan selain dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya, yaitu utang negara meningkat, gitu. Jadi ketika kita sering menerbitkan SUN, berarti terjadi pula peningkatan utang yang dimiliki pemerintah, yang kemudian akan berefek pada defisit anggaran. DJPPR menyatakan bahwa sebagian utang Indonesia berasal dari penerbitan surat berharga, termasuk SUN. Selain itu, imbal balik yang diberikan pemerintah Indonesia lebih besar dibanding negara lain di Asia. Jadi hal ini menandakan adanya jumlah yang lebih besar untuk pembayaran imbal balik. Lalu dampak negatif lainnya adalah kita terlalu mengandalkan surat utang negara, gitu. Jadi pemerintah selalu mengandalkan surat utang negara sebagai penghasilan negara, meskipun surat utang negara produktif, namun statusnya adalah utang. Jadi yang pada akhirnya akan menambah beban utang negara itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih.
Jadi mungkin itu teman-teman presentasi dari kelompok kami. Jika ada hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Izin bertanya. Ya, atas nama siapa? Saya Salsabila Wanda, absen 28. Izin bertanya, tadi kan kelompok 9 sempat menyinggung terkait istilah underlying asset. Mungkin minta tolong dijelaskan lagi apa itu underlying asset dan kenapa sih underlying asset itu dibutuhkan sebagai dasar penerbitan sukuk. Terima kasih. Oke, terima kasih Salsa. Mungkin ada pertanyaan lain, teman-teman. Misi Mas Mbak, izin bertanya boleh? Iya, boleh. Silakan Ya. perkenalkan nama dulu. Oke, saya Meili Pristia Wijayanti, absen 18. Mau nanya, sekarang kan lagi pandemi COVID-19 gini ya, pasti kan negara butuh ya pembiayaannya tuh banyak gitu ya. Nah, gimana sih kondisi surat berharga negara saat pandemi COVID-19 ini? Udah gitu aja, makasih. Oke, makasih Mei. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi, teman-teman. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya Aziza, nomor absen 5. Izin bertanya. Bagaimana status sukuk itu yang udah diterbitkan bisa dipenuhi prinsip syariah? Oke, terima kasih Aziza. Mungkin kami butuh waktu 3-5 menit untuk berdiskusi.
Cek, baiklah. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Salsa tadi ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan underlying asset? Gitu kan. Jadi underlying asset adalah aset yang dijadikan sebagai objek atau dasar transaksi dalam kaitannya penerbitan suku. Aset yang dijadikan sebagai underlying dapat berupa barang berwujud maupun tidak berwujud seperti tanah, bangunan, berbagai jenis proyek pembangunan, serta aset non-fisik lainnya seperti jasa atau servis. Terus kenapa diperlukan adanya underlying asset dalam penerbitan SBSN atau suku? Karena penerbitan suku memerlukan adanya underlying asset karena pada dasarnya suku merupakan surat berharga yang mencerminkan bagian kepemilikan atas aset, manfaat, jasa yang menjadi dasar penerbitan suku. Jadi keberadaan underlying asset berfungsi sebagai transaksi real yang menjadi dasar penerbitan suku dan merupakan salah satu aspek utama yang menjadi pembeda antara penerbitan surat utang dengan suku. Tanpa underlying asset, surat berharga yang diterbitkan akan memiliki sifat sebagai instrumen utang karena tidak terdapat transaksi real yang mendasari penerbitan suku tersebut. Jadi kalau tidak ada underlying assetnya, dia malah diklasifikasikan sebagai surat utang negara gitu. Mungkin itu sih, Sab. Oh iya, terima kasih Ginting. Oke, makasih. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Untuk menjawab pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mirna. Silakan, Mirna. Cek, oke. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua dari Meli. Jadi gimana sih kondisi surat berharga negara di saat pandemi COVID-19 ini? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di grafik ini, bahwa ternyata per data September 2020 ini, surat berharga negara dimiliki penerbitannya itu melonjak. Kepemilikan obligasi negara ini meningkat dari 1.634 triliun menjadi 2.528 triliun per September 2020. Artinya, selain itu juga, kenaikan ini itu ternyata dipengaruhi juga oleh pangsa penduduk Indonesia, bahwa dalam surat utang negara ini meningkat dari yang tadinya 61% menjadi 73%. Nih. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pemerintah itu melihat bahwa penduduk Indonesia, terutama kelas menengah ke atas itu lebih memilih menyimpan uangnya ketimbang berbelanja. Nah, karena pemerintah pun membutuhkan konsumsi dari masyarakat Indonesia, maka utang pemerintah pusat ini didominasi oleh surat berharga negara. Nah, makanya di grafik ini sepanjang tahun 2020 pemerintah melakukan istilahnya upsizing atau perbanyak penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat adanya pandemi. Termasuk salah satunya ada penerbitan SBN retail. Dan tentunya SBN retail ini ternyata disambut baik oleh masyarakat. Nah, adanya kebijakan pengelolaan utang ini dengan menerbitkan surat berharga negara yang melonjak ini, itu ditujukan agar peran serta masyarakat itu bisa optimal dan adanya pendalaman pasar surat berharga negara di dalam negeri atau domestik. Seperti itu. Apa bisa diterima, Mbak Meli?
Iya, bisa diterima Mbak Mirna, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, makasih Mirna udah menjawab pertanyaan soal nomor 2. Pertanyaan yang ketiga akan dijawab oleh teman kami, Tera. Silakan, Tera. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Azizah. Nah, bagaimana sukuk itu yang diterbitkan dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah. Nah, sukuk itu dapat dikatakan memenuhi prinsip syariah itu jika semua kegiatan penerbitan sukuknya termasuk akad atau perjanjian penerbitnya itu nggak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, contohnya itu transaksi yang dilakukan semua pihak itu dalam sukuk itu harus adil, halal, thayyib, dan maslahat. Nah, sukuk itu juga harus bebas dari semua unsur larangan, contohnya itu riba, masyir, goror. Nah, untuk penerbitan sukuk itu perlu pernyataan kesesuaian syariah dari ahli syariah yang diakui secara umum dari lembaga yang memiliki keahlian di bidang syariah. Nah, yang menyatakan bahwa sukuk yang diterbitkan itu telah memenuhi prinsip syariah. Jadi menurut kelompok kami seperti itu. Apakah dapat diterima? Baik, sudah. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih juga atas perhatian dari teman-teman. Mungkin itu kami kembalikan ke Pak Agung. Baik, terima kasih Mas Ginting ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Mohon maaf, kita langsung ini aja ya. Kita lanjutkan kuis saja ya, kuis tentang piutang ya. Kemudian waktu yang tersisa bisa di lihat video KLC tadi.